Petugas Sudimara lalu berlari meniupkan trompet sambil menggerakkan kedua tangan sebagai tanda darurat. Berada di sekitar perlintasan kereta api Bintaro kerap melihat berbagai kejadian ganjil. Salah satu penampakan yang paling sering terlihat adalah sosok badan tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Cahyo Project. Kali ini Cahyo Project bakalan membawakan cerita tentang tragedi kecelakaan kereta api terparah sepanjang sejarah yang pernah dialami oleh Indonesia. Bahkan dulu ini sempat menjadi perbincangan di mata dunia juga ya, karena dari jumlah korban itu sangat besar juga ya. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa ya. Semoga teman-teman bisa sehat terus dan juga berkah hidupnya. Langsung ke inti dari videonya. Tabrakan kereta api Bintaro 1987 atau yang dikenal dengan nama Tragedi Bintaro 1 adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro pada tanggal 19 Oktober 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkereta-apian di Indonesia. Peristiwa ini juga menyita perhatian publik dunia. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung, Jakarta yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia dengan mencatatkan 139 orang tewas dan 254 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan mengingat kerasnya tabrakan head to head. Jadi kecelakaannya itu antara kepala sama kepala gitu ya, kereta apinya gitu. Kalau kita mungkin lebih mengenalnya itu adu banteng lah gitu kasarnya. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Berdasarkan keterangan resmi dari perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, lokasi kecelakaan berada pada kilometer 17+252 lintas Angke, Tanah Abang, Rangkas Bitung, Merak. Lokasi tersebut berada pada tikungan es yang pada masa itu didominasi perkebunan dan semak belukar yang luas. Sebelum adanya jalan tol Jakarta Serpong di barat yang dibangun antara tahun 1999 sampai 2005. Lokasi tersebut juga berdekatan sekitar 1,5 km di sebelah barat daya TPU Tanah Kusir. Tragedi Bintaro terjadi di jam padat penumpang sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. KA 225 Rangkas Bitung, Jakarta Kota mengangkut 1.887 penumpang yang disebut melebihi kepadatan maksimal dari kapasitas kereta. Kondisi penerapan kebijakan kereta api saat itu diantaranya penumpang masih dapat memenuhi lokomotif dan atap gerbong. Jadi kalau di dulu itu belum ada aturan dari PT KAI tentang batasan penumpang ya, jadi bisa sampai membeludak gitu, dan dulu juga masih diperbolehkan gitu untuk berada di atas kereta api gitu ya. Kalau sekarang kan udah nggak boleh ya. Sementara itu KA 220 Tanah Abang Merak masih dalam batas kapasitas normal, yaitu 72,6% atau sekitar 478 penumpang yang duduk di kursi penumpang masing-masing. Tragedi Bintaro bermula dari kabar bahwa KA 220 Tanah Abang Merak berangkat dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Sudimara. Kabar ini mengejutkan petugas di stasiun Sudimara karena ketiga jalur kereta atau sepur di stasiun Sudimara terisi oleh kereta, salah satunya KA 225 Rangkas Bitung, Jakarta Kota.
Setelah akhirnya tahu dari PPKA Kebayoran bahwa KA 220 terus berangkat menuju Sudimara, PPKA Sudimara berupaya mengosongkan salah satu sepur di Sudimara untuk KA 220. Nah, ini gue kasih tahu dulu ya. Jadi di perkereta apian Indonesia itu jalur kereta itu disebutnya kodenya itu sepur gitu ya. Jadi kalau misalkan gue neranginnya sepur, berarti kalian harus paham ya kalau yang gue sebut sepur itu artinya adalah jalur kereta gitu. Kabar rencana pemindahan ini naasnya tidak sampai kepada masinis KA 225 Slamet Suradyo. Rencananya KA 225 berhenti di Sudimara dulu sampai kereta api dari Jakarta itu lewat. Slamet lalu membawa kereta dari stasiun Sudimara ke Kebayoran dengan rencana awal, yaitu persilangan kereta di stasiun Kebayoran. Petugas Sudimara lalu berlari meniupkan trompet sambil menggerakkan kedua tangan sebagai tanda darurat kereta agar berhenti. Naas, masinis tidak melihat tanda tersebut hingga sebuah kereta datang dari arah timur pada tikungan berjari 407 meter. Sebagian penumpang KA 225 langsung melompat, sementara masinis KA 220 berupaya mengerem kereta. Naasnya, tabrakan pun tidak dapat dielakkan. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa manusia di dalam kereta, dan akhirnya tabrakan merenggut nyawa manusia di dalam kereta di tragedi Bintaro 19 Oktober 1987. Nah, konon kabarnya ya, sampai saat ini itu di daerah tersebut itu terdapat hal-hal mistis gitu yang disangkut pautkan dengan kejadian kecelakaan kereta tersebut ya. Dan gue bakalan bacain tentang apa sih kisah-kisah yang pernah dialami warga sekitar di jalur tersebut ya hingga kini. Kisah horor yang pertama berasal dari penuturan warga sekitar. Warga yang berada di sekitar perlintasan kereta api Bintaro kerap melihat berbagai kejadian ganjil. Salah satu penampakan yang paling sering terlihat adalah sosok badan tanpa kepala yang ada di area rel sejak peristiwa kecelakaan itu terjadi. Terkadang badan tersebut melayang-layang di malam hari, layaknya leak. Konon, potongan badan tanpa kepala tersebut merupakan arwah dari para korban tragedi Bintaro, yang ketika dievakuasi badannya ditemukan sudah tidak utuh lagi. Hal itu membuat mereka menjadi arwah penasaran. Lalu selanjutnya ada kisah tentang penampakan sosok hantu berwarna hitam dengan mata yang merah menyala. Hantu ini diyakini kerap mengganggu para pengguna jalan. Mitosnya sih, para pengguna jalan yang melewati area perlintasan kereta api dan kebetulan bertemu dengan sosok ini, maka orang tersebut akan mengalami kecelakaan. Dan yang ketiga ada rintihan suara yang bikin merinding. Hampir setiap malam di kawasan perlintasan kereta api, ini diramaikan oleh berbagai suara aneh. Salah satu yang cukup sering terdengar adalah suara rintihan minta tolong. Suara itu bagaikan teror yang terus-menerus menghantui warga sekitar. Konon, suara tersebut berasal dari suara korban tragedi Bintaro. Pernah ada seorang warga sekitar yang penasaran dengan suara-suara aneh tersebut. Oleh karena itu, ia pun mulai mencari sumber suaranya. Ketika berada di sumber suara, ia melihat penampakan makhluk menyeramkan dengan badan yang sudah tidak utuh lagi, serta darah yang mengalir dari tubuhnya. Dan yang terakhir ada penampakan anak kecil yang bermain di rel. Penampakan selanjutnya berasal dari sekumpulan anak kecil yang kerap hadir dan asik bermain di sekitaran rel. Konon, jika kamu melihat ada sekumpulan anak kecil tersebut, maka kecelakaan besar akan terjadi pada esok atau 3 hari setelahnya. Dan ini hanya sekedar mitos aja ya, yang belum tentu kepastiannya ya, karena menurut warga sekitar ya memang setelah kejadian itu sampai sekarang pun fenomena-fenomena itu masih ada gitu ya. Dan sebagai makhluk yang beragama, kita hanya bisa berdoa ya, tanpa harus khawatir yang berlebihan, karena balik lagi ya, semua itu tergantung daripada kepercayaan dan iman kita ya. Dan andai kata kita itu melewati suatu tempat
ya lebih baiknya kita berdoa dulu gitu. Dan semoga kejadian kecelakaan kereta api itu tidak pernah terjadi lagi. Dan kurang lebihnya gua meminta maaf barangkali ada penyampaian gua yang salah atau gimana gitu. Dan akhir kata gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.